Mereka menemukan tulang belulang manusia. Mereka juga menemukan sisa tubuh Mbak Rina yang dikuburkan di dekat rumah Sumanto. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggegerkan warga Purbalingga pada tahun 2003 karena hilangnya sebuah mayat dari kuburannya. Wah, siapa yang gak kaget coba? Sebuah mayat tiba-tiba hilang dari kuburannya. Padahal jenazah ini baru aja dikuburkan pada sore harinya. Tapi besoknya udah hilang guys. Dan ternyata cek per cek jenazah ini telah dicuri sama Sumanto. Dan asal kalian semua tahu jenazah ini tidak cuma dicuri tapi juga dimakan sama Sumanto. Gara-gara ajaran sesat dan juga ilmu hitam dari gurunya. Makanya si Sumanto ini berani memakan mayat. Katanya supaya hidupnya di dunia ini semakin sejahtera. Lebih baik lagi. Dan dikabarkan bahwa si Sumanto ini telah memakan sebanyak 3 jenazah sebelum dia ditangkap polisi. Antaranya 2 di Lampung dan juga 1 di Purbalingga. Dan yang paling mengerikan si Sumanto ini memakan jenazah yang dia curi dengan mentah guys. Bahkan ada juga yang dipanggang dijadiin sate sampai juga digoreng. Wah, bener-bener ngeri kali kan si Sumanto ini. So nggak usah banyak bacot lagi sebelum kita masuk ke kasusnya. Kita kenalan dulu dengan Sumanto. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, Sumanto ini dilahirkan di Pelumutan, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Dia dilahirkan dari pasangan Nuryadi Karta dan juga Samen. Sumanto ini adalah anak sulung atau anak pertama dari 5 bersaudara. Saudara-saudaranya bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan juga Mulyanto. Agak mirip guys nama-namanya. Nah, sejak SD si Sumanto ini sudah terkenal badung, anak nakal. Bahkan dia tidak lulus ketika sekolah di SD Pelumutan 1. Sampai akhirnya dia ini pindah ke SD Pelumutan 2, baru bisa lulus. Ketika dewasa, Sumanto ini sempat menikah 2 kali. Istri pertamanya bernama Sutrima, tapi pada akhirnya mereka bercerai karena KDRT. Si Sumanto ini lumayan kejam guys. Dan pada akhirnya pada tahun 1993, dia menikah lagi dengan seorang janda. Nah, dari pernikahan Sumanto dan juga janda tadi, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Titiswayu Widianti. Tapi lagi-lagi rumah tangga Sumanto ini hancur gara-gara KDRT lagi. Nah, terus Sumanto ini sehari-harinya bekerja sebagai seorang serabutan. Kadang-kadang juga dia mencari burung dan juga menjual jamu. Kehidupan sehari-hari Sumanto ini tidak terlalu baik guys dalam lingkungannya. Soalnya banyak warga setempat yang takut sama Sumanto, terutama para wanita-wanita. Bahkan mereka ini berpikir kalau Sumanto ini orang gila. Dan Sumanto ini sebenarnya heran juga pada dirinya. Kok mereka berpikir kalau saya ini gila? Apakah benar-benar saya ini gila? Begitu yang dirasakan oleh Sumanto. Padahal sebenarnya si Sumanto ini nggak gila guys. Nah, sekarang kita masuk ke kronologis penculikan jenazah yang dilakukan oleh Sumanto. Jadi Sumanto ini melakukan aksinya mencuri jenazah pada tahun 2003 di Purbalingga. Isi kuburan yang diculik atau dicuri sama Sumanto bernama Mbah Rina. Jenazah wanita yang berumur sekitar 80 tahun. Jenazah Mbah Rina dikuburkan pada Sabtu sore. Dan pada malam harinya, si Sumanto ini berangkat ke kuburan untuk menggali kuburan Mbah Rina. Jadi jenazah Mbah Rina ini belum bermalam di kuburannya guys. Belum sempat bermalam pertama di kuburannya udah diculik sama Sumanto. Kasian banget kan? Dan asal kalian semua tahu si Sumanto ini menggali kuburan Mbah Rina menggunakan kedua tangannya. Dia tidak dibantu dengan alat guys. Tidak menggunakan cangkul, skop, atau apapun itu yang bisa digunakan untuk menggali. Dia hanya menggunakan kedua tangannya. Hebat banget kan si Sumanto ini? Nah, setelah berhasil menggali kuburan Mbah Rina, si Sumanto ini melepaskan kain kafan yang digunakan oleh mayat Mbah Rina. Dan setelah itu mayat Mbah Rina ini dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa oleh Sumanto. Dan akhirnya jenazah yang dicuri oleh Sumanto tadi ini dibonceng menuju ke rumahnya menggunakan sepeda ontel. Jarak dari kuburan menuju ke rumahnya ini sekitar 1,7 km. Nggak terlalu jauh. Dan hebatnya si Sumanto ini dia sama sekali nggak ketahuan guys. Padahal kan gali kuburan ini butuh waktu yang lama, apalagi dia cuma menggunakan kedua tangannya. Tapi sama sekali nggak ada orang yang menemukannya. Beruntung banget kan dia. Nah lanjut guys, setelah Sumanto ini sampai di rumahnya, dia tidak membawa masuk jenazah Mbah Rina ke dalam rumahnya. Mungkin karena kalau dikasih masuk ke dalam rumah bakalan ketahuan sama keluarganya. Jadi jenazah Mbah Rina ini dieksekusi di pekarangan rumahnya. Nah sambil duduk Sumanto ini mengiris tubuh Mbah Rina menggunakan pisau. Bagian pertama yang diiris oleh Sumanto adalah bagian ituannya, anuannya, yang sensitif itu guys. Nggak usah aku sebutin apa, kalian ngerti aja. Nah tujuan bagian itu diambil sama Sumanto untuk dijadikan kalung. Katanya jimat supaya semakin kebal tubuhnya. Nah setelah bagian itu tadi diambil, bagian tubuh selanjutnya yang diiris adalah tulang kering kakinya dan juga pahanya. Habis diiris disantap dengan mentah sama Sumanto. Katanya sih sekitar 1,5 piring. Dan setelah itu ada juga yang diambil untuk digoreng dan juga dipanggang untuk dijadikan sate. Dan sebenarnya Sumanto ini ingin menghabiskan jenazah Mbah Rina. Cuman nggak sempat gara-gara udah keburu pagi, takut ketahuan sama masyarakat. Akhirnya sisa tubuh dari Mbah Rina ini dikubur oleh Sumanto di dekat rumahnya. Dan asal kalian semua tahu, bagian tubuh
tubuh Mbak Rina yang dijadikan sate yang dipanggang sama Sumanto juga diberikan kepada bapaknya untuk dimakan. Dan anehnya bapaknya ini sama sekali tidak ngeh dan tidak tahu bahwa daging yang dia makan, yang dia santap pada saat itu adalah daging manusia. Pada saat itu dia pikir kalau daging yang dia makan ini daging kambing, karena Sumanto bilang itu daging kambing. Dan bapaknya ini sama sekali tidak curiga kepada Sumanto. Bahkan bapak Sumanto ini meminta tambahan porsi guys. Saking enaknya dan juga saking sedapnya daging dari Mbak Rina ini. Please banget jangan dibayangkan. Sekarang kita masuk ketika Sumanto ini ditangkap sama polisi. Jadi guys, aksi Sumanto yang bikin ngilu ini diketahui berawal ketika seorang warga menemukan kuburan Mbah Rina yang sudah dia acak-acak. Si Sumanto ini nggak ahli guys, habis gali kuburan ditinggalin begitu aja, nggak diberesin kembali. Ya pasti bakalan mengundang kecurigaan. Nah pada saat si warga ini mendekati kuburan Mbah Rina, dia sangat-sangat kaget karena melihat jenazah Mbah Rina sudah tidak ada di dalam kuburnya. Yang ada cuma kain kafan, papan-papan dan juga batu nisan Mbah Rina. Lah terus kemana jenazah Mbah Rina ini? Nah karena geger akhirnya warga ini tadi menyampaikan kepada warga-warga lainnya. Dan setelah itu kabar menghilangnya jenazah Mbak Rina langsung menyebar ke seluruh warga. Dan akhirnya kabar ini juga sampai kepada pihak kepolisian. Nah pada saat pihak kepolisian sudah sampai di makam atau kuburan Mbak Rina, mereka pun langsung menindaklanjuti kasus ini. Masyarakat Purbalingga sempat geger dan ketakutan dengan kasus ini guys. Karena ini adalah hal yang pertama kali terjadi. Hal baru gitu loh. Jadi bikin orang ketakutan. Apalagi ini jenazah yang hilang. Jadi memang bikin ngeri. Nah selanjutnya dalam penyelidikan kepolisian, pihak kepolisian ini menanyai beberapa saksi. Dan ada nih satu orang warga yang mencurigai Sumanto. Karena dia melihat kalau Sumanto ini menggunakan kalung yang terbuat dari anuan manusia. Dan warga ini berpikir bahwa anuan itu adalah milik Mbah Rina. Pihak kepolisian semakin mencurigai Sumanto ketika tetangga-tetangga Sumanto ini mengunjungi kantor polisi dan melapor kalau mereka mencium bau busuk dari rumah Sumanto. Nah setelah mendengar laporan warga, pihak kepolisian langsung mengunjungi rumah Sumanto. Dan pas sampai kalian semua tahu apa yang mereka temukan? Mereka menemukan tulang belulang manusia. Mereka juga menemukan sisa tubuh Mbak Rina yang dikuburkan di dekat rumah Sumanto. Jenazah Mbak Rina ini dikuburkan sekitar 5 meter dan juga di dalam kedalaman sekitar setengah meter. Bayangin coba gimana perasaan pihak kepolisian ketika menemukan jasad Mbak Rina yang sudah tidak utuh lagi karena bagian paha ke bawah sudah dimakan sama Sumanto. Nah guys, setelah itu Sumanto pun ditangkap dengan kasus pencurian mayat. Dan setelah ditangkap dia menjelaskan tujuannya memakan mayat adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Dia juga mengakui kalau dia telah memakan 3 jenazah, 2 di Lampung sebelum dia memakan Mbah Rina di Purbalingga. Dan pada saat dia ditanya tentang rasa daging manusia, dia mengatakan bahwa rasa daging manusia itu tidak enak. Tapi anehnya bapaknya suka, bahkan sampai minta tambahan. Sebenarnya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, menurut guru Sumanto dia seharusnya memakan 7 jenazah. Tapi baru memakan 3 sudah ditangkap sama polisi. Tapi asal kalian semua tahu bahwa ketika memakan jenazah dari Mbah Rina ini, si Sumanto ini sebenarnya sempat kasihan kepada Mbah Rina. Cuman karena udah terlalu kebelet pengen kaya, pengen sejahtera, pengen kehidupan yang lebih baik lagi, dan merdeka tentunya, akhirnya rasa kasihannya ini hilang guys. Nah karena perbuatan dari Sumanto ini, akhirnya suami dan juga anak dari Mbah Rina ini merasa sangat-sangat sedih dan juga sangat-sangat terpukul. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan segalanya kepada pihak kepolisian. Sekarang kita masuk ke vonis hukuman yang diberikan pihak kepolisian kepada Sumanto. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, kasus Sumanto ini sempat menjadi perbincangan guys. Soalnya nggak ada undang-undang yang mengatur tentang memakan mayat. Tapi pada akhirnya dia divonis 5 tahun penjara dengan dakwaan pencurian dan juga pemindahan mayat. Dan asal kalian semua tahu di dalam penjara, Sumanto ini dipenjara sendiri. Sebenarnya di Purbalingga ada 9 tahanan. Tapi ke-9 orang ini takut bersama dengan Sumanto. Karena jangan sampai kalau Sumanto ini lapar, dia juga bakalan memakan 9 orang ini. Bahkan walaupun si Sumanto ini sudah dipenjara, banyak masyarakat Purbalingga yang masih sangat takut. Ada yang sekeluarga bertumpuk-tumpuk tidur dalam satu kamar. Masjid-masjid sepi karena anak-anak takut untuk datang ke masjid mengaji. Bahkan ada juga nih janda yang tinggal sendirian terpaksa menginap ke rumah tetangganya. Saking takutnya mereka guys. Padahal Sumanto udah ada di penjara, tapi tetap masih takut juga. Nah selanjutnya 5 tahun kemudian pada tanggal 24 Oktober tahun 2006 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Sumanto akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan tentunya setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Setelah bebas dari penjara, Sumanto ini ditampung di Panti Rehabilitasi An-Nur di Bungkaner, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ini ditampung di panti gara-gara sudah tidak ada lagi warga masyarakat yang ingin menerima kehadirannya. Walaupun kejadiannya sudah berlalu selama 5 tahun. Masyarakat tetap takut sama dia. Tapi asal kalian semua tahu, sekarang Sumanto menjalani hidup yang lebih baik lagi. Sumanto sering diajak sama ustadz yang ada di panti ini untuk mengikuti pengajian-pengajian. Jadi udah semacam asisten ustadz dia. Dia ini sengaja diajak untuk ikut dalam pengajian, soalnya kalau Sumanto ini ikut dalam pengajian, banyak orang-orang yang akan datang mengikuti pengajian. Karena orang-orang ini penasaran, pengen ngeliat bentuk Sumanto, orang yang sudah makan orang. Jadi tujuan mereka mengikuti pengajian bukan karena ingin mendapatkan ilmu,
tapi karena ingin melihat sosok Sumanto. Tapi sayangnya Ustadz yang senantiasa mengajak dan mengajari Sumanto ini sudah meninggal guys. Dia meninggal karena tertabrak truk. Tapi walaupun Ustadznya sudah meninggal, Sumanto tetap tinggal di Panti An-Nur dan menjalani kehidupannya seperti biasanya. Nah guys, itulah kisah dari Sumanto, si manusia kanibal Indonesia yang tega memakan mayat demi mendapatkan kehidupan yang sejahtera, lebih merdeka, karena ajaran sesat dari gurunya. Jangan dicontoh ya guys. So semoga kisah Sumanto ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.